Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Kamila. Saya dari Prodi S1 Gizi Universitas Binawan dengan NIM 0425111021. Di sini saya ingin menyampaikan tentang 20 sifat Allah Subhanahu wa taala beserta arti dan maknanya. Dimulai dari asal muasal. 20 sifat ini pertama dimunculkan oleh Imam As-Sanusi, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir di Tilimsan Aljazair pada tahun 833 Hijriah dan meninggal pada tahun 895 Hijriah. 20 sifat ini bersumber dari kitab beliau yang bernama Ummul Barahin. Pembelajaran 20 sifat ini bukan berarti membatasi jumlah sifat Allah hanya berjumlah 20 saja. Akan tetapi 20 sifat ini dimaksudkan memberikan simpulan keimanan secara mudah namun dengan keimanan yang mendalam dan yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya keraguan. Sifat wajib Allah yang pertama ada wujud, artinya ada. Maksudnya eksistensi Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang gaib. Akal manusia tidak akan mampu memikirkan asal zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah yang kedua ada qidam, yang artinya dahulu. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu. Sifat yang ketiga ada baqo, artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala akan kekal abadi dan tidak berubah-ubah. Sifat yang keempat ada mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Sifat yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Sifat yang keenam ada wahdaniyah, yang berarti Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, satu dan tidak ada yang menandinginya. Sifat yang ketujuh ada qudrat, artinya kuasa. Banyak sekali bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya keberadaan jagat raya yang terdiri dari berjuta bintang dan planet yang selalu bergerak secara teratur tanpa terjadi tabrakan. Sifat yang kedelapan ada irodat. Irodat memiliki arti berkehendak, karena Allah Subhanahu wa taala bebas menentukan kehendak tanpa ada yang memerintah dan melarangnya. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah atas kehendaknya. Yang kesembilan ada ilmu, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sangat lengkap, bahkan ilmunya bersifat menyeluruh, luas dan mendalam. Segala sesuatu, baik yang lahir maupun gaib, tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh ada hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala hidup tanpa memerlukan sesuatu dan tanpa didahului oleh siapapun. Yang kesebelas ada sama, artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Semua suara, baik itu yang nyaring, samar, bahkan yang tidak dapat didengar oleh manusia sekalipun, dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 ada basar, yang artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat segala sesuatu, baik yang besar ataupun kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Teknologi canggih manusia tidak akan mampu melampaui atau mengimbangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. 11 ada kalam, yang artinya berkata-kata atau berfirman. Cara Allah Subhanahu wa taala berkata-kata tentu tidak sama dengan cara manusia atau makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan hambanya melalui firman atau biasa disebut dengan kalamullah. Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Ke-14 ada Qadirun, yang artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkehendak dan memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Yang ke-15 ada muridan, yang memiliki arti maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. 16 ada aliman, yang berarti Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada apapun yang bisa disembunyikan tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17 ada hayan, yang memiliki arti maha hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati dan akan tetap terus hidup. Yang ke-18 ada sami'an, yang artinya Allah Maha mendengar. Allah merupakan zat yang Maha mendengar atas segala sesuatu. Ke-19 ada basyiran, yang artinya Allah Maha melihat. Allah dapat melihat apapun, bahkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya. Sifat Allah yang terakhir ada mutakaliman, yang artinya Allah Maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan adanya Al-Quran yang berisi firman-firman Allah. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Segitu saja penyampaian dari saya tentang 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan jika saya ada kurang kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.